Beginilah kondisi Nurul, anak perempuan yatim piatu berumur 10 tahun, berada di panti asuhan Muslimin Sukmawinata di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, Jawa Barat setelah diselamatkan oleh warga bernama Empip Hapiudin. Beberapa minggu lalu, Empip merupakan warga Jalan Cikujang, Kelurahan Daya Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Saat itu bersilaturahmi ke rumah besanannya di Kampung Pengenangan, salah satu nama kampung yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Dirinya mendengar penuturan besannya bahwa ada seorang anak yatim piatu ditelantarkan oleh kakek dan neneknya, serta dipaksa mengemis. Selain dipaksa mengemis, apabila tidak membawa uang, anak tersebut disiksa dan tidur di lantai luar rumah. Sebelumnya Nurul dan ibunya tinggal di kota Kuala Lumpur bersama bapak tirinya. Nurul mengalami pelecehan seksual oleh bapak tirinya sehingga bapak tirinya masuk penjara di Kuala Lumpur. Namun naas bagi Nurul, ibunya meninggal dunia. Lalu jenazah ibunya dipulangkan ke Sukabumi. Lalu Nurul dititipkan di sebuah panti asuhan di Jakarta dan sempat disekolahkan. Saat Nurul tinggal di panti asuhan di Jakarta, kakeknya menjemputnya untuk dibawa pulang ke Sukabumi. Sejak itulah Nurul mengalami perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh kakek dan neneknya sendiri. Mendengar penuturan besannya, Empip bersama anak laki-lakinya langsung mendatangi rumah kakek Nurul. Ternyata benar, perihal yang dituturkan besanannya, menemukan Nurul dalam kondisi memprihatinkan dan diperlakukan bagaikan bukan manusia. Karena tidak kuat melihat kondisinya dan sangat memprihatinkan, Nurul saat itu juga langsung dibawa untuk diselamatkan dari perilaku keluarga kakek dan neneknya, lalu dititipkan di panti asuhan. Ya, kalau misalnya membahas ke belakang waktu dia di Malaysia ya emang gimana ya, udahlah yang udah lah gitu ya. Yang jelas sekarang ke depan ini saya selamatkan anak ini, dimasukin ke panti aja ya. Kebetulan saya ini mungkin perlu proses Pak. Ya perlu prosesnya begini ya, kita kan ini masih usia kayaknya mungkin ini perlu proses itu ada pembinaan kayak tuh ya, seolah-olah mungkin dia juga kan jauh daripada orang tua pun sudah tidak ada. Sedangkan dari keterangan pengurus panti asuhan Muslimin Sukmawinata, Siti Istifaiyah membenarkan pihak panti asuhan menerima titipan seorang anak perempuan dengan kondisi psikisnya tertekan dan mengalami trauma berat disebabkan perilaku terhadap dirinya yang dilakukan oleh keluarga dekatnya. Beruntung jiwanya masih normal karena diselamatkan. Sementara ini pihak panti asuhan melakukan pemulihan dengan dibantu oleh ahli psikologi anak. Udah sedikit ngobrol sama Nurul bahwa ya itu kakeknya yang melakukan itu kekerasan, dia sering pukul, sering disuruh mencari uang di jalan, itu dieksploitasi secara ekonomi gitu kan, suruh cari uang, ya itu aja yang saya dengar. Dan tidak kasih makan, tadi tidak disekolahkan. Sosialisasi dengan di sini juga kan terlihat bahwa dia bukan anak yang mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga. Sementara kondisi Nurul dalam pengawasan dan perhatian penuh oleh pihak panti asuhan dan didampingi oleh ahli psikologi anak untuk memulihkan kondisi yang dialaminya. Sementara pihak-pihak yang peduli terhadap Nurul berusaha mencari dokumen berupa rapor sekolah terakhir untuk diurus kelanjutan pendidikannya. Sedangkan perlakuan yang menimpa Nurul, pihak instansi tempat asal kakek dan neneknya Nurul hingga kini tidak ada upaya hukum. Dari Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.